Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. 5 kabupaten di Lampung masuki PPKM level 3. Perkembangan terkait COVID-19 di Provinsi Lampung. Sebanyak 5 kabupaten atau kota masuk status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3. Hal itu sesuai dengan Inmen-Dagri nomor 11 tahun 2022. 5 kabupaten kota tersebut adalah Bandar Lampung, Lampung Utara, Lampung Timur, Waikanan, dan Pesawaran. Lalu 6 kabupaten kota lainnya berada di status PPKM level 2, yaitu Lampung Selatan, Tulang Bawang, Tanggamus, Mesuji, Pesisir Barat, dan Kota Metro. Untuk 4 kabupaten lainnya berada di status PPKM level 1, yaitu Lampung Barat, Pringsewu, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat. Instruksi ini berlaku sejak 15 Februari hari ini sampai 28 Februari 2022 mendatang. Selain pemberlakuan pembatasan, diinstruksikan juga untuk pengefektifan dan pengoptimalan kembali keberadaan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Instruksi tersebut berlaku untuk pengendalian COVID-19 di wilayah Sumatera termasuk Lampung, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Berita selanjutnya, diduga timbun minyak goreng, pegawai panik saat disidak. Diduga timbun minyak goreng, pegawai minimarket di Lampung panik saat disidak oleh DPRD dan Satpol PP. Diketahui insiden dugaan penimbunan minyak goreng tersebut terjadi di Pringsewu, Lampung. Temuan tersebut berdasarkan hasil sidak yang dilakukan DPRD Pringsewu bersama Satpol PP Pringsewu pada Senin 14 Februari 2022. Tim yang melakukan sidak tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DPRD Pringsewu, Maulana M. Lahudin, Ketua Komisi 4 Suryo Cahyono, dan Sekretaris Komisi 2 Anton Subagio. Tak hanya anggota Dewan yang turun dalam sidak tersebut, tetapi juga bersama sejumlah personil Pol PP Pringsewu ini mendatangi minimarket yang berada di seberang Mapolsek Pringsewu Kota. Saat meninjau minimarket ini, tim menemukan display minyak goreng satu harga dalam kondisi kosong. Pegawai menginformasikan bahwa minyak goreng sudah habis. Meskipun minyak goreng diinformasikan datang setiap hari, begitu tim hendak melihat gudang minimarket, sejumlah pegawai terlihat panik. Mereka berupaya memindahkan minyak goreng dari dalam gudang, baik kemasan 1 liter maupun 2 liter. Atas temuan tersebut, tim langsung mengamankan puluhan minyak goreng tersebut. Maulana M. Lahudin mengungkapkan ketika pihaknya masuk ke minimarket tersebut, stok di galeri penjualan kosong. Saat ditanyakan ke pegawai, disebutkan stok minyak goreng satu harga telah habis. Akan tetapi, begitu tim akan mengecek ke gudang, ditemukan tumpukan minyak di pojok ruangan yang sedang direnovasi. Tak hanya itu, pihaknya juga masih mendapati minyak goreng di gudang retail tersebut. Ia menuturkan di minimarket tersebut pihaknya menemukan sebanyak 56 liter minyak goreng satu harga. Terdiri dari kemasan 1 liter dan 2 liter berbagai merek. Sementara itu, pegawai minimarket beralasan minyak goreng tersebut merupakan stok untuk penjualan ayam goreng, sehingga minyak goreng ini tidak masuk dalam stok penjualan. Gatel banget kena ini langsung. Sabar. Udah. Berita selanjutnya, pastikan harga dan stok minyak goreng aman, Disperindak akan sidak pasar. Bagi masyarakat yang menemukan adanya penimbunan minyak di minimarket,
pedagang tradisional dapat segera melaporkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan akan langsung ditindak. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Dwi Astuti Beniati mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Disperindak Lampung Selatan untuk memonitoring harga dan stok minyak di pasaran dan minimarket. Ia mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan Disperindak untuk sidak di lapangan. Nantinya akan didampingi, kalau ada jadwal-jadwal sidak, pihaknya akan ikut mendampingi. Karena ini merupakan hal yang sangat merugikan masyarakat karena minyak langka di pasaran. Dwi menegaskan kalau ada oknum yang dengan sengaja menimbun minyak, segera lapor ke pihaknya dan akan segera ditindaklanjuti. Berita selanjutnya, polemik dermaga di Tanah Merah masuk wilayah Mesuji. Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Perhubungan Mesuji menegaskan bahwa polemik dermaga di Tanah Merah masuk di wilayah Mesuji. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dishub Mesuji Budiman Nainggolan pada Selasa 15 Februari 2022. Pasca terbitnya Permendagri nomor 82 tahun 2019 tentang batas daerah antara Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, dermaga di Tanah Merah masuk dalam wilayah Mesuji. Karena itu dermaga tersebut masuk wilayah Tanah Merah, Desa Sidang Muara Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, meski sebelumnya masuk Kabupaten Tulang Bawang. Ia menambahkan hal tersebut perlu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya konflik yang berkepanjangan. Berita selanjutnya, tersangka penganiayaan di Lampung Selatan dapatkan restoratif justice. Susanti berusia 36 tahun, merupakan warga Jati Agung Lampung Selatan, mendapatkan restoratif justice dari Kejari Lampung Selatan. Susanti merupakan tersangka penganiayaan terhadap kerabatnya sendiri. Ia memukul kepala saudaranya karena hutang piutang. Kejari Lampung Selatan Dwi Astuti Beniati mengatakan, penghentian penuntutan terhadap perkara penganiayaan atas nama Susanti dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tersangka atas nama Susanti disangka telah melakukan penganiayaan dan melanggar pasal 351 ayat 1 ke 1 terhadap korban atas nama Resdiana. Dwi mengatakan berdasarkan pasal 4 ayat 1, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek. Salah satunya kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Dwi menambahkan dalam ayat 2 penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau restoratif justice sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana. Perlu diketahui bahwa pada 27 Januari 2022 telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polsek Jati Agung kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Sudah dilakukan upaya perdamaian antara tersangka atas nama Susanti dan korban Resdiana di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang dihadiri oleh pihak keluarga korban, pihak keluarga tersangka, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kepala desa Karanganyar. Pada upaya perdamaian tersebut telah tercapai kesepakatan antara tersangka dan korban, sehingga Kejaksaan Negeri Lampung Selatan melaporkan adanya upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Telah dilakukan pemaparan atau expose di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Jumat 4 Februari 2022 lalu, bahwa upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan telah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Sehingga sebagai bentuk tindak lanjut Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
telah menerbitkan surat penghentian penuntutan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang diserahkan kepada tersangka dan ditembuskan kepada keluarga tersangka. Berita selanjutnya datang dari Waikanan. Pelaku penyalahgunaan narkotika diamankan pihak kepolisian. Satres Narkoba Polres Waikanan amankan pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kampung Adijaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Selasa 15 Februari 2022. Pelaku berinisial MR berusia 21 tahun, berdomisili di Kampung Toto Katon, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rahesna melalui Kasat Narkoba Ibtu Mirga Nurjuanda menjelaskan penangkapan berawal daripada Senin 14 Februari 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Satres Narkoba Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kampung Adijaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas gabungan Satres Narkoba Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin melaksanakan patroli bersama menuju ke Kampung Adijaya untuk melakukan penyelidikan. Pada saat dilaksanakannya patroli, melintas seorang laki-laki yang mengendarai satu unit sepeda motor merek Honda Supra X125 berwarna putih hitam yang terlihat mencurigakan. Oleh petugas, seorang laki-laki berinisial MR tersebut kemudian diberhentikan lalu dilakukan penggeledahan badan atau pakaian. Hasilnya, ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yaitu barang bukti berupa satu buah kotak rokok yang di dalamnya berisikan satu buah plastik klip bening yang berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu. Diperkirakan berat brutonya seberat 0,33 gram, lalu ditemukan juga satu buah kaca pirek, dua buah pipet sedotan. Selanjutnya TSK beserta barang bukti dibawa ke Polres Waikanan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Tersangka dapat dikenai dengan pasal 112 ayat 1 atau pasal 127 ayat 1 JO 54 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya Allah, live lagi sakit ini sengsara ternyata.